Setelah sebelumnya kita membahas tentang asal-usul Otsutsuki secara keseluruhan yang ternyata mengambil referensi dari sekelompok dewa atau alien yang datang ke bumi, yaitu Anunnaki. Di video kali ini saya menemukan fakta menarik tentang identitas masing-masing dari Otsutsuki yang ternyata mengambil referensi dari legenda atau cerita rakyat Jepang. Dan dari legenda atau cerita rakyat Jepang itu kita pun bisa menyimpulkan seperti apa sebenarnya sosok Otsutsuki Shibai yang hingga saat ini masih menjadi misteri. Jadi tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Sudah bukan hal aneh lagi sebuah manga atau anime menjadikan mitologi, demonologi, cerita rakyat, legenda, kepercayaan, dan lain sebagainya sebagai referensi dalam cerita. Tidak terkecuali dalam manga Boruto karya Masashi Kishimoto ini. Banyak referensi yang beliau ambil dan tuangkan entah ke dalam karakter ataupun alur ceritanya. Kemarin saya membahas alur cerita atau kisah hidup dari Otsutsuki yang mengambil referensi dari Anunnaki. Dan kali ini saya akan membahas secara personal dari identitas Otsutsuki itu sendiri yang ternyata mengambil referensi dari legenda cerita rakyat Jepang. Di Jepang sendiri dikenal berbagai macam cerita rakyat yang masih eksis dan diceritakan turun-temurun hingga saat ini. Salah satunya yaitu Isun Boshi. Saat saya membaca nama Isun Boshi, sekilas saya langsung teringat kepada Isshiki karena nama mereka mirip, diawali dari kata is. Dan setelah saya mengingat nama-nama Otsutsuki lainnya seperti Kaguya, saya langsung mengingat Kaguya Hime, salah satu cerita rakyat Jepang juga. Sehingga dari sana saya menyadari bahwa semua karakter Otsutsuki diambil dari cerita rakyat Jepang. Tapi ternyata tidak hanya nama mereka saja yang mirip, karakter, senjata, sejarah, dan kisah hidup mereka pun sangat mirip. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Pertama, Otsutsuki Isshiki yang diambil dari cerita rakyat Jepang Isun Boshi. Isun Boshi adalah cerita rakyat Jepang yang karakternya hanya memiliki tinggi 3 cm. Isun Boshi pun memiliki sebuah palu ajaib yang bisa mengabulkan permintaan apapun. Dengan menggunakan palu ajaib itu jugalah Isun Boshi bisa memperbesar ukuran tubuhnya sendiri seperti manusia normal. Pada awalnya saya kira konteks itu tidak ada hubungannya dengan Isshiki, tapi ternyata jika kalian menyadarinya, Isshiki pun bisa menyusutkan tubuhnya hingga ukuran atau tingginya menyerupai Isun Boshi, yaitu 3 cm. Dan dia pun bisa mengembalikan ukuran tubuhnya kembali normal. Tidak hanya tubuhnya, dia pun bisa menyusutkan dan memperbesar benda apapun asalkan itu benda mati. Isshiki bisa melakukan hal itu berkat shinjutsunya yang bernama Sukuna Hikona. Dan setelah saya telusuri, kemampuan palu Isun Boshi yang bisa mengabulkan permintaan apapun ternyata sempat disinggung oleh Isshiki juga. Saat masih berada di tubuh Jigen, Isshiki pernah mengatakan kepada Amado bahwa keinginan semua orang akan terkabul, termasuk keinginan Amado tentang Akebi, anaknya. Bisa saja kemampuan ini memang nyata dan suatu saat akan dimunculkan pada sosok Kawaki atau Code. Kenapa mereka berdua? Karena mereka berdua salah dua yang memiliki hubungan dengan Jigen atau Isshiki secara langsung. Selain ukuran tubuh dan kemampuan palu pengabul permintaan, ada satu benda yang identik dengan Isun Boshi yang ternyata diadaptasi juga oleh Isshiki. Isun Boshi identik dengan sebuah mangkuk atau cawan yang selalu dia gunakan untuk berlayar mengarungi perairan. Nah, jika kalian ingat, Isshiki pernah mengurung Naruto di dalam penjara yang berbentuk mangkuk atau cawan. Lalu Isun Boshi menggunakan jarum sebagai tongkat, dan Isshiki pun kita tahu merupakan seorang pengguna tongkat, lebih tepatnya tongkat hitam. Kedua, Otsutsuki Momoshiki yang diambil dari cerita rakyat Jepang Momotaro. Momotaro dan Momoshiki sudah tidak perlu diperdebatkan lagi, nama mereka memang mirip. Momotaro sendiri artinya anak buah persik, karena dia terlahir dari buah persik raksasa. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, tidak hanya nama saja yang mirip, ternyata buah persik yang identik dengan Momotaro pun ada kaitannya dengan Momoshiki. Jika kalian ingat, Momoshiki memiliki kemampuan yang bisa mengubah orang menjadi buah cakra berbentuk buah persik, seperti yang dia lakukan saat mengubah dan memakan Kinshiki untuk meningkatkan kekuatannya. Tidak hanya itu saja kemiripannya, Momotaro memiliki teman hewan yaitu monyet, anjing, dan burung. Memang Momoshiki tidak berteman dengan hewan, tapi dia memiliki kemampuan yang berkaitan dengan ketiga hewan-hewan tadi, yaitu Monkey Rock berbentuk monster monyet batu, lalu Inukai Takeru no Mikoto berbentuk anjing, dan Peasant Hunter berbentuk burung. Ketiga, Otsutsuki Kaguya yang diambil dari cerita rakyat Jepang Kaguya Hime. Nama Kaguya benar-benar diadaptasi langsung oleh Masashi
Musashi Kishimoto. Sementara Hime sendiri adalah sebutan yang artinya putri. Kaguya Hime adalah seorang putri bulan yang ditemukan di bumi oleh sepasang suami istri yang tidak memiliki anak. Kaguya ditemukan ketika masih bayi seukuran ibu jari. Dia ditemukan dalam sebatang pohon bambu. Kaguya memberitahu identitasnya kepada kedua orang tua angkatnya saat dewasa, di mana dia merupakan seorang putri dari kerajaan bulan. Dia dikirim ke bumi karena di bulan sedang dalam peperangan, dan saat dia mengungkapkan itu peperangannya sudah selesai. Dia pun mengatakan bahwa dia akan dijemput oleh prajurit kerajaan. Kasus penjemputan ini mirip dengan Otsutsuki Kaguya, hanya beda kisah saja. Seperti yang sudah kita ketahui, Otsutsuki termasuk Kaguya memang berasal dari luar bumi. Bahkan kita tahu Toneri hidup di bulan sama seperti Kaguya Hime. Kaguya dalam Boruto ternyata mengkhianati klannya. Lalu klannya mengutus Momoshiki, Kinshiki, dan Urashiki untuk membawa Kaguya kembali dan menghukumnya. Lalu mereka akan menggantikan tugas Kaguya di bumi. Selain itu, jika kalian ingat dalam sebuah filler anime, secara tidak langsung menjelaskan bahwa Gedomazo yang merupakan cangkang dari Jubi ternyata adalah Kaguya itu sendiri yang sudah memakan pohon Shinju. Zetsuhita menyatakan bahwa Hagoromo dan Hamura tidak tahu bahwa ibu mereka adalah Jubi. Nah, di era Naruto, Gedomazo yang berbentuk patung kayu atau bambu ini dikirim dari bulan menuju bumi, hingga akhirnya Kaguya bisa bangkit. Kisah itu sama seperti Kaguya Hime. Keempat, Otsutsuki Kinshiki yang diambil dari cerita rakyat Jepang Kintaro. Kinshiki dan Kintaro, nama mereka sama-sama berawalan Kin. Kintaro adalah seorang anak yang terlahir dengan kekuatan super yang membawa kapak sebagai senjatanya. Kita tahu salah satu senjata utama Kinshiki adalah kapak cakra merah, dan kita pun tahu Kinshiki memiliki kekuatan fisik yang sangat luar biasa. Kelima, Otsutsuki Urashiki yang diambil dari cerita rakyat Jepang Urashimataro. Urashima dan Urashiki pun nama mereka sama, diawali dari kata ura atau urashi. Banyak sekali versi cerita dari Urashimataro, tapi garis besarnya, Urashimataro adalah seorang nelayan yang selalu membawa sebuah pancingan. Suatu ketika dia menyelamatkan penyu, di mana penyu itu ternyata salah satu putri raja kerajaan laut. Lalu Urashimataro diundang ke istana laut sebagai balas budi. Dia dijamu dan berada di sana selama beberapa hari. Saat dia ingin kembali, sang putri itu memberinya sebuah kotak perhiasan bernama Tamatebako. Sang putri pun meminta Urashimataro untuk tidak pernah membukanya, tapi sesampainya di daratan, desanya ternyata sudah tidak ada. Keadaan sekitar pun sudah berbeda, karena ternyata di daratan waktu sudah berlalu puluhan tahun. Urashimataro pun penasaran dengan kotak pemberian sang putri. Lalu dia membukanya, dan ketika dibuka, dia pun langsung menjadi tua. Kotak itu ternyata berisi masa tuanya. Nah, kisah itu pun sama seperti Urashiki dan kemampuannya, di mana Urashiki pun selalu membawa sebuah pancingan yang dia gunakan untuk mencuri cakra manusia. Urashiki pun mempunyai kotak ajaib bernama Palace of the Dragon King dengan efek berbasis waktu, di mana dia bisa membekukan korbannya hingga 10.000 tahun. Terakhir, Otsutsuki Shiba yang sepertinya diambil dari cerita rakyat Jepang Shibaemon Tanuki. Nama keduanya sama-sama diawali dengan kata Shiba, dan Shibaemon ini masuk kategori yang sama seperti referensi Otsutsuki lainnya, sehingga kita mungkin bisa tahu seperti apa sosok Shibai dari sosok Shibaemon ini. Shibaemon sendiri merupakan salah satu dari 3 tanuki terkenal di Jepang. Tanuki sendiri merupakan sebutan untuk gabungan antara anjing dan rakun. Shibaemon sering menyamar sebagai manusia. Dia menipu manusia dengan mengubah dedaunan menjadi seperti emas untuk dijual. Tapi di saat yang sama dia pun melakukan perbuatan baik, sehingga tidak ada yang membencinya. Dari cerita itu saya sama sekali tidak menemukan kecocokan atau sesuatu yang mungkin terhubung dengan Shibai langsung. Tapi ketika melihat sosok Amado, ada satu hal yang sama dari sosok dirinya. Kita tahu Amado adalah anggota Kara, yang mana Kara adalah organisasi terlarang yang tentunya sangat jahat. Tapi saat ini tidak ada yang menghakimi Amado atas kejahatan yang sudah dia perbuat, karena dia pun kini berbuat baik dengan membagikan ilmu pengetahuan, informasi, dan pengalaman yang dia miliki kepada Konoha, sehingga orang-orang tidak membencinya. Dan apakah ini menjadi bukti nyata bahwa Amado ada kaitannya dengan Shibai, atau bahkan Amado sendiri adalah Shibai, di mana Shibai ini menyamar menjadi manusia sama seperti Shibaemon. Tapi entahlah, mungkin saja ada referensi lain untuk karakter Shibai ini. Dan jika kalian menemukan referensinya, silahkan tulis dan diskusikan di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Don't